turunkanlah hujan di kebunnya si fulan. Disebutkan nama seseorang, ya, mereka suka berbagi. Hadits Bukhari yang luar biasa di mana Nabi SAW mengatakan dulu ada orang yang pada saat menunggu hujan di kebunnya, lalu kemudian dia mendengar ada awan, dia mendengar suara dari awan yang lewat di atas kepala dia, yang suara tersebut berbunyi, ya, kurang lebih turunkanlah hujan di kebunnya si fulan. Disebutkan nama seseorang, lalu orang yang dengar ini mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu betul-betul mampir di sebuah kebun dan turun hujan hanya di situ saja. Maka di situ ditemukan ada seseorang yang sedang mengalihkan air yang turun hujan itu ke perkebunan dia. Maka orang yang mendengar suara tadi dan melihat kejadian ini lalu bertanya kepada pemilik kebun yang turun hujan padanya, apakah namamu si fulan seperti nama yang disebutkan di awan itu? Kemudian pada saat dia mengatakan iya, maka orang ini pun bertanya, apa yang Anda lakukan dengan kebun Anda? Kenapa kok bisa saya dengarkan tadi suara di awan menyuruh untuk menurunkan hujan hanya di kebunmu saja, gitu kan? Apa rahasianya? Maka orang itu pun mengatakan, rahasianya adalah saya selalu membagi tiga, ya. Saya membagi tiga penghasilan daripada kebun ini, ya, penghasilan daripada kebun ini. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal usaha, sepertiganya untuk kebutuhan keluarga saya, sepertiga lagi saya sedekahkan. Jadi memang tidak bisa lepas komponen tiga ini, ya, kalau seseorang ingin sukses dalam usaha. Jadi kan bagaimana income dia, kalau mau lebih banyak berkahnya, maka dia selalu tambah modal supaya produknya bertambah, pengembangan usaha. Kemudian yang kedua, dia penuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anak-anak faham nanti kalau memang di situ ada hak keluarga. Kemudian yang ketiga disedekahkan, diberikan kepada umumnya orang yang membutuhkan tentunya di luar sana. Maka ini akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendidikan seperti ini penting sekali untuk diajarkan. Kalau misalnya dimulai kalau mereka masih sangat kecil, ya, cukup banyak ada mainan kasir-kasiran, ya, ada uang-uang mainan, ya, kertas biasa diperkenalkan, ini loh, ini uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, misalnya 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya, dan diajarkan bagaimana mereka bertransaksi, dikenalkan minimal dulu kalau mereka masih kecil 3 tahun sampai 4 tahun belum masuk, ya, di playgroup misalnya. Mereka diperkenalkan saja mengetahui warna dan angkanya. Kalau mereka sudah sampai pada level sudah bisa faham pecahan-pecahan, angka-angka, sudah mulai belajar matematika, maka kita bisa menjelaskan transaksi yang sifatnya pengurangan atau penambahan. Misalnya belanja 50.000, menggunakan uang 50.000 rupiah untuk membayar produk harga 20.000 rupiah, akan kembali 30.000 rupiah. Maka diberikanlah atau diajar bagaimana mereka membayar dengan angka itu, mengambil produk dengan angka itu, kemudian dikembalikan juga dengan angka tertentu. Nah, itu contoh-contoh ini semua banyak sekali, ya, kalau kita ingin rincikan tentang bagaimana mengajarkan mereka bertransaksi, atau bahkan baik mereka sebagai konsumen belanja atau mereka sebagai pedagang. Step by step kita ajarkan kepada mereka, ini akan sangat membantu bagaimana supaya mereka bisa faham tentang perniagaan. Karena ini bagian daripada kehidupan kita tadi, sebenarnya realita kehidupan, dan juga bagian daripada kehidupan Nabi SAW, atau diperintahkan atau dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.